Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal. Di sini saya mengambil judul yaitu Hadis Al-Ifki dalam tafsir Ra'iul Al-Bayan, yaitu karya Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, mungkin langsung saja kepada pembahasannya. Di dalam pendahuluannya, artikel ini berfokus pada kajian tafsir Muhammad Ali As-Sabuni yang mengenai tentang hadis Al-Ifki. Nah, sebuah peristiwa besar di dalam sejarah Islam yang melibatkan istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah, di mana beliau itu dipitnah. Yang fitnah itu disebut dengan hadis Al-Ifki yang dirancang oleh kaum munafik. Nah, selanjutnya kaum munafik ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dengan tujuan menimbulkan keguncangan dan memporak-porandakan komunitas muslim melalui tuduhan palsu, yaitu peristiwa. Nah, peristiwa ini tuh dicatat dalam Quran surat An-Nur ayat 22 sampai dengan 26. Nah, di mana Allah menurunkan wahyu untuk mengungkapkan kebenaran dan membersihkan gitu ya nama Sayyidah Aisyah dari segala tuduhannya yang dituduh oleh kaum munafik. Nah, di dalam tafsir Ra'iul Al-Bayan ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam mengupas hikmah dalam peristiwa hal ini, yaitu penulis artikel ini tertarik untuk meneliti bagaimana As-Sabuni lebih menekankan aspek moral dan hikmah dari kejadian ini. Nah, alih-alih fokus pada narasi sejarahnya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir lainnya, bahwasanya artikel ini bertujuan untuk menggali pendekatan tematik yang digunakan oleh As-Sabuni dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan fitnah Al-Ifki. Nah, dan untuk memahami implikasi etis dan sosial yang diambil dari peristiwa tersebut bagi umat Islam. Nah, selanjutnya metode dari jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan non-empirik dengan metode penelitian kepustakaan atau liberal research. Nah, yang disajikan dengan deskripsi analitis sebagai penelitian kepustakaan. Nah, artikel ini juga berfokus pada sumber-sumber teks yang berasal dari tafsir Ra'iul Al-Bayan, yaitu karya As-Sabuni yang mengkombinasikan kekayaan metode tafsir klasik dengan pendekatan tematik. Nah, dalam tafsir tematiknya As-Sabuni berupaya gitu ya untuk menggabungkan pandangan ulama klasik dan mengemasnya dalam bahasa yang mudah dipahami bagi pembaca pada masa kini. Nah, sehingga memberikan wawasan baru tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan sosial. Nah, penulisan artikel ini membandingkan metode dan pandangan As-Sabuni dengan beberapa tafsir klasik gitu ya, yang lainnya yang mengupas tentang hadis Al-Ifki ini. Nah, artikel ini juga menggunakan pendekatan analitis untuk mengkaji bagaimana sih As-Sabuni ini menyusun tafsirnya berdasarkan berbagai sudut pandang gitu, terutama dalam pemahaman tentang makna hikmah yang terkandung di dalam kisah fitnah yaitu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu result atau hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa As-Sabuni dalam tafsir Ra'iul Bayan lebih menitik beratkan pada hikmah peristiwa hadits Al-Ifki.
terutama dalam ajaran tentang bagaimana umat Islam harus menyikapi fitnah dan menjaga kehormatan seorang muslim. Beberapa poin utama yang diangkat As-Sabuni dalam tafsir ini mencakup nilai-nilai berikut. Yang pertama itu ada etika dan kehati-hatian dalam berita. As-Sabuni menegaskan pentingnya prinsip tabayun atau verifikasi informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Dalam kasus Aisyah, fitnah yang tidak berdasar menyebabkan keguncangan di kalangan umat muslim dan memberikan contoh nyata tentang perlunya berhati-hati terhadap berita yang belum diverifikasi. Yang kedua ada larangan bersumpah untuk tidak berbuat baik. As-Sabuni menjelaskan bahwa di dalam surat An-Nur ayat 22 memberikan arahan bagi seorang muslim agar tidak bersumpah untuk menghindari perbuatan baik, meskipun ia merasa dikhianati atau disakiti. Dalam konteks ini, Abu Bakar sempat bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada Mistah, yang turut menyebarkan fitnah terhadap putrinya. Namun, ayat ini memberikan teguran agar manusia tetap bersikap baik bahkan kepada mereka yang mungkin telah berbuat salah. Yang ketiga itu ada pentingnya memaafkan. As-Sabuni menunjukkan bahwa memaafkan merupakan manifestasi dari keimanan yang sempurna. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 22 menekankan pentingnya memberikan maaf sebagai bentuk dari kedewasaan spiritual dan sosial. Dalam hal ini, As-Sabuni menggarisbawahi bahwa orang yang memaafkan telah menunjukkan sifat mulia yang dianjurkan oleh Islam. Yang keempat, larangan menuduh wanita yang sholihah. Dalam surat An-Nur ayat 23-24, Allah menegaskan bahwa menuduh wanita suci adalah dosa besar yang sangat dibenci. As-Sabuni menjelaskan bahwa fitnah yang diarahkan kepada Sayyidah Aisyah merupakan dosa besar yang membutuhkan balasan sesuai keadilan Allah. Ayat ini juga melindungi kehormatan semua muslimah, bukan hanya Aisyah, dari tuduhan palsu dan fitnah yang menghancurkan. Yang kelima itu ada pentingnya etika sosial dan akhlak. As-Sabuni menggunakan kisah ini untuk menekankan pentingnya menjaga etika sosial, sikap tidak berburuk sangka, memaafkan kesalahan, dan mendukung kebenaran adalah inti dari akhlak sosial yang diajarkan Islam. Ia juga meningkatkan bahwa seorang muslim tidak boleh mudah terpengaruh dengan kabar bohong atau isu yang tidak jelas asal-usulnya. Terus pembahasan yang selanjutnya itu discussion atau diskusi. Tafsir As-Sabuni terhadap hadis Al-Ifki menawarkan pandangan yang relevan tentang bagaimana Islam mengajarkan etika dalam menghadapi fitnah secara individu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Penekanannya pada hikmah di balik peristiwa ini menunjukkan bahwa As-Sabuni menganggap nilai moral dan pelajaran spiritual lebih penting daripada sekadar mengetahui kronologi sejarah. Dalam tafsirnya, As-Sabuni memilih untuk menonjolkan nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, terutama mengenai cara menjaga kehormatan, berprasangka baik, dan bersikap pemaaf. Diskusi ini mengungkapkan bahwa penafsiran As-Sabuni relevan dalam konteks modern, di mana berita palsu dan fitnah sering menyebar dengan cepat melalui media sosial. Dengan menggunakan pendekatan tematik yang menggabungkan pandangan ulama klasik, As-Sabuni memberikan panduan bagi umat Islam untuk menjaga stabilitas sosial dan berpegang pada prinsip etika dalam menghadapi isu-isu kontroversial. Hal ini menjadikan tafsirnya sebagai sumber rujukan yang tidak hanya menguraikan makna ayat, tapi juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Saya juga ingin mengatakan bahwasannya artikel ini tuh tidak sesuai dengan metode Imrat. Bagian metodenya itu tidak ada, mungkin karena mengikuti template dari penerbit artikelnya, mungkin itu ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.